Jadi seorang kaya akan dipanggil dan diingatkan akan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan ia mengakuinya. Ketika ia menjawab pertanyaan Allah mengenai amalan yang telah ia lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, ia menjawab, tidak ada sesuatu pun yang aku belanjakan kecuali semata-mata karena kamu. Allah berfirman, kamu dusta, kamu melakukan semua agar kamu disebut sebagai dermawan, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Lalu perintahkan agar ia diseret dengan wajah menelungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Keutamaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang harus dihindari yang kelima ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kelima, jangan terlalu kenyang saat berbuka. Jangan terlalu kenyang saat berbuka. Walaupun dengan makanan halal, karena tujuan puasa tidak akan tercapai. Tujuan puasa adalah untuk menahan syahwat dan nafsu hewani kita, serta meningkatkan nurani dan rohani kita. Selama 11 bulan kita bebas makan dan minum, maka apakah pengurangan makan pada bulan Ramadan akan membahayakan kita? Kita memiliki kebiasaan buruk, yaitu memenuhi perut kita ketika berbuka untuk mengganti makanan yang telah hilang. Dan juga ketika sahur kita makan sekenyang-kenyangnya untuk persiapan pada siang harinya. Bahkan kita makan sangat banyak sehingga melebihi kebiasaan di luar bulan Ramadan. Menu makanan yang biasanya tidak dimakan pada bulan lain justru dimakan pada bulan Ramadan. Kebiasaan ini sama sekali bertolak belakang dengan semangat Ramadan dan tujuan berpuasa. Imam Ghazali berkata, tujuan puasa adalah untuk menundukkan hawa nafsu dan melawan iblis. Lalu bagaimana hal itu dapat tercapai? Jika berbuka puasa dengan berlebihan dengan niat mengganti makanan yang telah hilang. Jika demikian halnya, berarti kita tidak berpuasa tetapi hanya mengubah waktu makan. Bahkan kita makan lebih banyak daripada bulan lainnya karena menyimpan berbagai menu makanan. Akibatnya bukan mengurangi hawa nafsu tetapi justru meningkatkan hawa nafsu. Jelaslah bahwa hal itu bertolak belakang dengan tujuan puasa. Manfaat puasa akan diperoleh dari rasa lapar, dan manfaat yang terbesar adalah kekuatan nafsu menjadi berkurang. Hal ini didapatkan melalui lapar. Nabi bersabda, setan mengalir di tubuh manusia seperti darah, maka tutuplah jalannya dengan lapar. Jika nafsu lapar, maka ruhani akan menjadi kuat dan anggota badan akan terjaga. Sebaliknya, jika nafsu kenyang, maka ruhani tidak dapat terjaga dan anggota badan pun tidak akan terjaga. Selain tujuan di atas, puasa dapat menjadikan kita merasakan keadaan kaum fakir miskin dan memahami kehidupan mereka sehingga menimbulkan rasa belas kasihan kepada mereka. Hal ini sangat dapat dicapai dengan lapar, bukan mengisi perut dengan makanan yang lezat-lezat pada waktu sahur sehingga tidak merasa lapar sampai berbuka. Suatu ketika seorang mendatangi Bishr al-Hafidh alaih yang sedang menggigil kedinginan, padahal di sini terdapat baju hangat. Orang bertanya, mengapa engkau melepas pakaian? Bishr menjawab, banyak orang-orang miskin tapi aku tidak dapat membantu mereka. Yang dapat aku lakukan hanyalah merasakan keadaan seperti mereka. Para ahli sufi dan fuqaha telah menganjurkan sikap yang sama dalam berpuasa. Sebab tertulis dalam kitab Marokiul Falah, jangan makan berlebih-lebihan pada saat sahur seperti kebiasaan orang-orang yang bersenang-senang, karena itu akan menghilangkan tujuan berpuasa. Alamah Tantawi berkata, pahala puasa dan perasaan belas kasih terhadap fakir miskin akan bertambah jika lapar benar-benar dirasakan. Nabi bersabda, tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah melebihi sesuatu yang diisi dengan penuh selain memenuhi perut dengan makanan. Beliau juga bersabda, cukuplah beberapa suap makanan bagi seorang agar dapat menegakkan punggungnya.
Apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka sebanyak-banyaknya adalah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga lagi diisi dengan minuman, dan selagi diisi dengan udara. Rasulullah pernah berpuasa beberapa hari lamanya tanpa makan sedikit pun di antara waktu-waktu tersebut. Saya telah melihat guru saya Syekhul Ahmad alaih selama bulan Ramadan hanya makan 1,5 potong roti buatan sendiri yang tipis ketika iftar dan sahur. Apabila sahabat terdekat yang memaksanya makan lebih banyak, ia menjawab, "Aku tidak lapar. Aku bersedia duduk makan hanyalah untuk menghormati sahabat-sahabatku." Mengenai Syekh Abdurrahim Raipuri, saya mendengar pada bulan Ramadan pada saat berbuka dan sahur, ia hanya minum beberapa cangkir teh tanpa susu dan tanpa makanan lainnya. Suatu ketika khadimnya yang mukhlis Syekh Abdul Qadir alaih menegur dengan peran semas, "Engkau akan sangat lemah apabila tidak makan apa-apa." Syekh Raipuri menjawab, "Alhamdulillah, aku sedang merasakan kenikmatan surga." Semoga Allah menggunakan kemampuan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah orang-orang soleh tersebut. Amin. Nah, siapapun orang yang telah berpuasa hendaknya merasa khawatir apakah puasanya terima atau tidak. Demikian juga jangan dikehendaki dalam ibadah-ibadah lainnya. Jangan merasa selesai begitu saja. Siapa tahu barangkali ada hal-hal penting yang tertinggal atau kurang yang tidak perhatikan sama sekali sehingga akan dilemparkan ke muka kita. Saya bersabda, banyak yang baca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat mereka. Dia bersabda pada hari kiamat, yang pernah hisab adalah seorang syahid, orang yang gugur di fisabilillah. Allah akan memanggilnya dan mengingatkannya tentang semua nikmat yang telah diberikan kepadanya ketika di dunia, dan orang-orang itu mengakuinya. Lalu ia akan ditanya, apakah yang telah kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat itu? Syahid menjawab, aku telah menggunakan semua itu untuk berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berjuang di jalan Allah agar disebut sebagai pemberani, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Kemudian perintahkan agar ia diseret dengan wajah tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya dipanggil seorang ulama, lalu perhatikan, diingatkan semua nikmat yang telah dikandung kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Dan ia ditanya, apakah yang telah kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat tersebut? Ia menjawab, aku telah menggunakan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan karenamu serta membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu belajar agar disebut sebagai alim dan membaca Al-Quran agar disebut qari, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Lalu perintahkan agar ia diseret dengan wajah tertelungkup ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya seorang kaya akan dipanggil dan diingatkan akan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan ia mengakuinya. Ketika ia menjawab pertanyaan Allah mengenai amalan yang telah ia lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, ia menjawab, tidak ada sesuatu pun yang aku belanjakan kecuali semata-mata karena kamu. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu melakukan itu semua agar kamu disebut sebagai dermawan, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Lalu perintahkan agar ia diseret dengan wajah menelungkup ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah SWT menjaga diri kita di hal-hal tersebut. Alhamdulillah, hadis tentang menjelaskan tentang penting kita senantiasa untuk berhati-hati ketika berpuasa, ketika berbuka atau iftar, dan juga tentang amalan-amalan lainnya. Jangan menganggap sudah diterima, tapi kita senantiasa ada sifat rasa khauf dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon beri pahaman ya tamat dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.